Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، وإن الله أمر بالنكاح ونهى عن السفاح فقال الله تعالى وأنكحوا أيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. Wa'lamu anna nikah sunnati min sunnani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati wa man lam ya'mal sunnati bi sunnati wa laysa minni. Wa qala aidan, ya ma'sara as-sabab man istata'a minkum al-ba'at فليتزوج فإنه أعظم للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم وإنه له وجاء. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو التواب الرحيم. أقول هذا واستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan ridhonya yang telah diberikan kepada kita, bahwasanya kita ini telah banyak diberi ilmu oleh Allah, diberi nikmat oleh Allah. Dan saking banyaknya nikmat yang diberikan kepada kita, kita tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Wa in ta'uddu nikmatullah la tusuha. Terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan sempat, sehingga kita ini bisa bermawajahah, bersilaturahim di tempat yang penuh barakah ini, yang akan menyaksikan akad nikah yang sebentar lagi dimulai di tempat ini juga. Semoga selawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga, sahabat, dan pengikutnya sampai yaumul qiyamah. Bapak Ibu yang kami hormati, sesungguhnya akad nikah ini adalah suatu perbuatan yang sangat sakral dan sangat suci. Jadi kepada Anda berdua, kedua mempelai, hendaknya dijaga betul-betul agar pernikahan ini jangan sampai bubar di tengah jalan. Dari sakralnya pernikahan ini sampai diabadikan di dalam Quran, bahwa pernikahan ini adalah mausikan ghalidha, perjanjian yang sangat kuat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu betul-betul harus dijaga oleh Allah dan sebagai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An-nikahi sunnati faman raqiba sunnati falaysa minni. Nikah itu adalah sunnahku, bagi siapa yang tidak menyukai berarti bukan golonganku. Alhamdulillah, keluarga saleh Ananda berdua calon mempelai ini sudah taat kepada Allah dan Rasulnya, sehingga berhak mendapat kasih sayang Allah, dan semoga dosa-dosanya diampuni. Masiran muslimin rahimakumullah. Dalam akad nikah ini tujuan akhirnya adalah
adalah sakinah, membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warahmah itu gampang diucapkan tapi sulit dilaksanakan, banyak yang gagal di tengah jalan. Saya akan mencoba merumuskan ada 3 kiat-kiat untuk mencapai keluarga sakinah, mawaddah, warahmah ini yang terkenal dalam sandaran ayat Al-Quran yang berbunyi dalam surat Ar-Rijal, surat An-Nisa 34 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima fadlullahi ba'duhum 'ala ba'din bima anfaqu min amwalihim fas-solihati qanitatil lil ghaibi bima hafizullah. Laki-laki suami itu pelindung bagi perempuan istrinya karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain perempuan, dan karena mereka laki-laki telah memberikan nafkah dari hartanya, maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suami tidak ada, karena Allah telah menjaga mereka. Di dalam ayat ini saya bagi 3 poin. Poin pertama adalah ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pelindung bagi perempuan. Jadi seorang laki-laki itu adalah seorang pemimpin yang dalam keluarga mempunyai kewajiban membina, mendidik, mengayomi, melindungi, sekaligus menjadi kebanggaan dalam suri teladan dan dalam keluarganya, dan membawakan jalan ketakwaan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang yang beriman, bertakwalah sesungguh-sungguhnya kepada Allah yang sebenarnya takwa. Janganlah mati tidak membawa iman kepada Allah SWT. Itulah tugas seorang pemimpin di rumah tangganya. Selain hal tersebut, Allah juga memperingati dalam ayat yang lain, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari sengatan api neraka. Itulah poin-poin yang pertama. Maka poin yang kedua adalah bima fadlullahi ba'dhum 'ala ba'din bima anfaqu bi amwalihim. Dan karena mereka laki-laki telah memberikan nafkah dari hartanya. Jadi seorang suami itu selain menjadi pemimpin, juga pemimpin keluarga juga mempunyai kewajiban memberikan nafkah lahir batin dari hartanya untuk kelangsungan hidupnya agar menuju sakinah mawaddah warahmah, sehingga bisa tercapainya persediaan ekonomi yang cukup, sandang, papan, dan pangan. Hidup di dunia ini perlu biaya dan perlu ongkos. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga adalah fasolihati qanitati hafidati lil ghaibi bima hafidullah. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suami tidak ada karena Allah telah menjaga mereka. Jadi ciri-ciri wanita soleha pertama itu adalah taat menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wanita syariah yang kedua adalah jujur. Jujur terbuka kepada suami istrinya. Jangan main peta ombak, jujur semuanya. Yang ketiga adalah sabar. Sabar dalam menghadapi kehidupan yang berat maupun yang ringan. Wanita soleha yang keempat adalah khusyuk dalam beribadah. Wanita yang soleha yang kelima selalu mengingat Allah, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak membaca Al-Qur'an dan lain sebagainya. Ciri wanita soleha yang keenam, bila dilihat suaminya terlihat menyenangkan hati. Wanita soleha yang ketujuh, mentaati perintah suaminya. Kalau diajak, kalau disuruh, sebaiknya diikuti dengan sebaik-baiknya, terutama masalah diajak untuk
berhubungan badan, sebaiknya kalau tidak ada aral melintang jangan sering menolak. Wanita soleha yang ke-8 menjaga hartanya ketika suami tidak di rumah dan tidak boros. Jadi ini betul-betul dicamkan oleh pada kedua belah mempelai atau mempelai yang lama. Memang suaminya itu istiqomah dalam bekerja, mencari nafkah lahir batin, tapi yang istrinya juga istiqomah dalam berbelanja ke mall-mall. Ini enggak seimbang namanya itu. Jadi kalau ditinggal suaminya, menjaga hartanya, jangan sampai keluar rumah kalau tanpa seizin suaminya. Jadi ciri wanita yang soleh yang terakhir adalah menjaga kehormatan dirinya atau keluarganya. Itulah sekelumit dari khutbah nikah ini, mudah-mudahan mendapat manfaat kedua, terutama kedua belah mempelai, dapat untuk menjadikan bekal hidup untuk kedepannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.